Film diawali dengan memperlihatkan sebuah laboratorium yang terdapat sekawanan tikus. Di sana terdapat seorang ilmuwan yang ingin mengetes tikus-tikus itu dengan cara menyuntikkan cairan ke tubuh tikus tersebut. Dan ilmuwan itu mempunyai sebuah proyek, yaitu ia berniat ingin membuat manusia bertubuh kecil. Sampai di suatu hari, ilmuwan itu pun menguji penemuannya ke seekor tikus. Lalu tikus itu dimasukkan ke sebuah benda yang berbentuk oven, dan setelah selesai tikus itu dikeluarkan kembali. Setelah melihat hasilnya, ilmuwan itu pun langsung membawanya untuk diperlihatkan ke atasannya. Dan mereka ternyata berhasil membuat sebuah proyek, yaitu mengecilkan tubuh manusia. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, akhirnya mereka pun mencoba penemuannya ke tubuh manusia. Di sana terlihat seorang dokter yang bernama Andreas membawa sebuah kotak. Lalu dokter Andreas pun menjelaskan tentang keberhasilannya membuat tubuh manusia menjadi kecil. Hal itu ia lakukan untuk membantu umat manusia agar bumi tidak kelebihan populasi. Setelah itu, Dr. Andreas pun membuka kotak itu, dan betapa terkejutnya orang di sana melihat seorang manusia yang berukuran kecil. Lalu manusia kecil itu pun berpidato di sana tentang proyek pengecilan tubuh manusia ini. Pria itu mengatakan bahwa ia dibantu oleh istrinya dan 36 orang relawan. Di sana, ia mempresentasikan proyek ini dan mengatakan pengecilan tubuh manusia ini adalah solusi bagi umat global manusia. Lalu Dr. Andreas pun membawa sekantong plastik. Dan ternyata itu adalah kotoran dari ke-36 relawan itu selama 4 tahun. Setelah itu, ke-36 relawan itu pun dikeluarkan dan ukuran mereka tak lebih dari 13 cm. Melihat hal itu, orang-orang di sana pun sangat kagum dengan apa yang mereka lihat. Tak butuh waktu lama, proyek pengecilan tubuh manusia ini pun telah menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang di belahan dunia lain juga ikutan kagum dengan proyek pengecilan tubuh manusia ini. Dan termasuk juga dengan seorang pria yang bernama Paul yang merupakan tokoh utama di film ini. Setelah itu, scene pun berpindah ke 10 tahun kemudian. Di sana terlihat Paul yang sedang menonton acara televisi tentang pengecilan tubuh manusia. Lalu Paul dan Audrey, yaitu istrinya, pergi ke sebuah acara. Di sana terdapat juga 2 orang manusia kecil yang merupakan teman dari Paul dan Audrey. Dan mereka berdua bernama Dave dan juga Carol. Lalu mereka pun menanyakan kepada Dave dan Carol bagaimana rasanya menjadi manusia kecil. Dave dan Carol pun mengatakan bahwa dengan menjadi manusia kecil, mereka bisa menjadi orang kaya. Hal itu bisa terjadi karena mereka tak memerlukan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada keesokan harinya, Paul dan Audrey pun pergi ke sebuah acara yang dimana terdapat manusia kecil yang lagi menjelaskan tentang kehidupan mereka. Di sana, pria itu mengatakan bahwa ia memiliki rumah yang sangat mewah serta dengan fasilitasnya. Dan hanya dengan uang $38, ia bisa mencukupi kebutuhannya selama 12 bulan. Mendengar hal itu, Paul pun menjadi kaget karena di dunia orang normal membutuhkan ratusan dolar untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah melihat acara itu, Paul dan Audrey pun pergi ke resepsionis perusahaan tersebut. Di sana, Paul dan Audrey menanyakan tentang soal pengecilan tubuh manusia. Di sini terlihat bahwa Paul sepertinya tertarik untuk menjadi bagian dari manusia kecil. Lalu resepsionis itu mengatakan jika Paul menjadi manusia kecil, maka ia akan mendapatkan rumah yang mewah serta dengan pelengkapannya. Dan untuk manusia kecil sudah disiapkan dunia mereka sendiri yang bernama Leisureland.
Setelah itu, Paul pun menunjukkan tabungannya ke resepsionis itu yang sebanyak $152.000. Dan betapa terkejutnya Paul bahwa uang $152.000 itu di dunia Lisurland adalah $100.052. Merasa tertarik, Paul dan Audrey pun memutuskan untuk menjadi bagian dari manusia kecil. Setelah itu, Paul pun mulai berpamitan ke rekan kerjanya dan juga ke orang tuanya. Dan setelah itu, Paul dan Audrey pun naik ke bus khusus Lisurland dan terdapat juga manusia kecil di dalam bus itu. Sesampainya mereka di sana, Paul dan Audrey pun bertemu dengan petugas di sana. Lalu petugas itu langsung menjelaskan tentang prosedur pengecilan tubuh manusia ini. Namun ternyata terdapat risiko yang cukup berbahaya jika manusia ingin mengecilkan tubuhnya, yaitu seperti cacat fisik, bahkan sampai kematian. Karena lab wanita dan pria dipisah, jadi mereka pun harus berpisah untuk sementara waktu. Di lab pria, semua bulu yang ada di badan akan dicukur terlebih dahulu, seperti rambut, janggut, bulu mata, sampai ke bulu kaki. Tidak hanya itu, ada juga beberapa gigi yang harus dicabut. Setelah selesai, mereka pun akan dibawa ke sebuah tempat yang berbentuk kapsul, dan di sana mereka akan mulai disuntik cairan pengecil. Singkat cerita, akhirnya Paul pun berhasil dengan selamat menjalani pengecilan tubuhnya. Lalu Paul pun menanyakan kepada petugas bagaimana kondisi dari istrinya. Namun Paul sangatlah kaget mendengar ternyata istrinya tidaklah jadi mengecilkan tubuhnya. Audrey merasa takut dengan prosedur dan lagi pula ia tidak siap untuk berpisah dengan orang tuanya. Mengetahui hal itu, Paul sangatlah marah kepada diri Audrey. Dengan rasa kecewa yang sangat dalam, namun mulai hari ini Paul akan menjalani hidupnya seorang diri. Lalu Paul pun langsung diantarkan oleh petugas untuk menuju ke rumah barunya. Sesampainya mereka, terlihat rumah barunya Paul sangatlah besar. Walaupun ia mendapatkan rumah yang besar, namun Paul tetap merasa sedih karena kini ia harus hidup sendiri. Singkat cerita, 1 tahun pun telah berlalu. Kini Paul dan Audrey pun memutuskan untuk sepakat berpisah. Namun karena perpisahan itu harus membuat aset dari Paul dibagi separuh menjadi ke diri Audrey. Setelah itu, Paul pun memutuskan untuk bekerja di kantor karena uangnya tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Hingga suatu hari, Paul diundang ke acara tetangganya yang bernama Dusan. Malam harinya, Paul pun pergi ke pesta itu untuk menghilangkan semua pikiran yang ada di dalam kepalanya. Tapi karena Paul yang terlalu banyak minum, membuatnya tertidur di rumahnya Dusan. Di saat ia terbangun, Paul melihat seorang wanita pembersih rumah yang bernama Lan. Lalu Paul pun memutuskan untuk mengikuti Lan dari belakang. Di sana Paul tidak sengaja mempergoki Lan yang sedang mengambil obat dari Dusan. Lalu Lan pun beralasan bahwa ia memiliki teman yang lagi sakit. Namun karena Lan tidak mencukupi uang, jadi ia mau tak mau harus mengambil obat dari rumahnya Dusan. Di sana Paul pun melihat ada yang salah dengan kakinya Lan. Karena Paul adalah tukang terapi, jadi ia pun mencoba mengecek keadaan kakinya Lan. Tapi bodohnya Lan malah menganggap Paul dokter dan malah mengajak Paul pergi ke tempatnya. Sesampainya di sana, Paul melihat tempat tinggalnya Lan yang tinggal di tempat kumuh di mana orang-orang yang tak mampu tinggal. Lalu Paul pun melihat temannya Lan itu yang ternyata lagi sekarat. Di sana, Paul menyarankan Lan untuk memberikan temannya itu 2 buah kapsul saja. Tapi dengan kebodohannya, Lan malah memberikannya 4 kapsul supaya temannya itu cepat sembuh.
Keesokan harinya, Paul kembali berkunjung ke rumahnya Lan. Dan ternyata teman Lan itu sudahlah meninggal karena ia overdosis. Lalu Lan pun meminta Paul untuk memperbaiki kaki palsunya. Namun bukannya memperbaiki, Paul malah merusak kaki palsu dari Lan. Oleh karena itulah, kini Paul mau tak mau harus membantu Lan untuk membersihkan rumah. Bahkan sesekali Paul dan Lan juga pergi membantu orang-orang yang tak mampu. Setelah itu, ketika Dusan memanggil Lan, ia pun langsung ketawa karena melihat Paul juga berada di sana. Lalu Dusan pun mengajak Paul pergi ke Norwegia supaya ia bisa terbebas dari diri Lan. Namun rencana mereka itu ternyata diketahui oleh diri Lan. Dan Lan pun malah menangis meminta Paul juga mengajaknya untuk pergi ke Norwegia. Pada akhirnya, Lan pun juga ikut dengan mereka pergi ke negara Norwegia. Di saat berada di perahu, mereka pun tidak sengaja bertemu dengan Dr. S. Di sana Dr. S mengatakan bahwa umat manusia kecil tak lama lagi akan musnah karena pemanasan global. Dan mereka juga sudah menyiapkan tempat di sana untuk perlindungan bagi manusia kecil. Singkat cerita, setelah beberapa hari di atas kapal, dan di suatu hari terlihat Paul yang sedang mencium Lan ketika Lan yang lagi tertidur. Dari sini kita bisa mengetahui ternyata Paul ini memiliki rasa terhadap diri Lan. Setelah itu, akhirnya mereka pun sampai ke suatu desa di Norwegia. Karena alam yang sangat indah membuat mereka menjadi betah tinggal di sana. Lalu Dr. S pun menyampaikan ke mereka bahwa umat manusia kecil akan segera punah. Oleh karena itulah Dr. S pun mengajak mereka semua untuk masuk ke sebuah terowongan untuk tempat perlindungan mereka. Dan mereka semua pun setuju, termasuk juga dengan diri Paul. Tapi berbeda dengan teman-temannya yang tidaklah percaya kalau umat manusia mini akan segera punah. Dan mereka menganggap bahwa orang di desa ini memiliki sebuah kepercayaan yang lain. Walaupun sudah dikatakan seperti itu oleh teman-temannya, Paul masihlah bersikeras untuk tetap masuk ke dalam terowongan itu. Di sana Paul ingin mengajak Lan, namun ternyata Lan tidaklah mau untuk masuk ke terowongan tersebut. Di saat Paul yang ingin masuk ke dalam terowongan, ia terlihat seperti tidaklah tega meninggalkan Lan sendirian. Karena Paul ini benar-benar sudah jatuh hati kepada Lan, akhirnya ia pun setuju dengan rencananya Lan. Dan rencana Lan adalah akan selalu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah selesai di Norwegia, mereka pun semua kembali lagi ke Lisurland. Di sana terlihat Paul sering memberikan bantuan ke orang-orang yang lagi membutuhkan. Dan di akhir film memperlihatkan Paul dan Lan yang kini telah hidup bahagia. Setelah itu, film pun selesai.